Sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, senang kita bisa ketemu kembali dalam inspirasi hari ini. Dalam sejarah umat manusia, hanya ada satu orang pribadi yang lahir pinjam tempat atau di kandang hewan, yang waktu meninggal dunia jasadnya pinjam makam. Waktu hidup seakan-akan tak ada apa-apanya, yang mana di Alkitab tak disebut di mana tempat tinggalnya. Di Alkitab dia makan dengan uang dari mana, gak disebut punya dana berapa untuk penginjilan. Alkitab hanya bicara bahwa kerajaan Allah harus dikabarkan karena kerajaan Allah sudah dekat. Tentang bebannya, visinya, pelayanannya, dan ada pengurapan Roh Kudus atasnya. Apa sebenarnya maksud dari semuanya ini yang harus digarap Yesus sampai dia tewas di kayu salib? Pertanyaan ini sungguh sangat mendalam dan menyentuh inti dari iman Kristen. Mari kita bahas satu persatu dengan jelas dan sederhana. Tentang beban Yesus. Beban Yesus adalah panggilan dan tanggung jawab ilahi yang ia pikul sebagai juru selamat dunia. Beban ini bukan sekedar penderitaan fisik seperti salib, tapi juga beban dosa umat manusia yang ia tanggung agar manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak, dan bebanku pun ringan." Kata kuk menggambarkan beban yang ia pikul, juga menunjukkan bahwa bersama dia, beban kehidupan yang kita jalani ini akan menjadi ringan bersama dia. Yang kedua, tentang visi Yesus. Visi Yesus adalah mendirikan kerajaan Allah di bumi. Bukan kerajaan politik, tapi kerajaan rohani di hati manusia. Dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dia membawa pengharapan bagi orang berdosa, membebaskan yang terikat, dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus mencakup mengajar kebenaran, memberi pengenalan tentang Allah yang setia, dan mengajar kita untuk hidup yang benar. Juga pengajarannya menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat, menunjukkan kasih kepada orang-orang yang tertolak dan tersingkir. Semua ini dilakukan dengan hati hamba. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yang keempat, urapan Yesus. Urapan berarti kuasa dari Roh Kudus yang memampukannya melakukan pekerjaan Allah. Dalam Lukas 4 ayat 18 mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Dengan urapan ini, Yesus menyatakan kuasa Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi semua yang Yesus lakukan punya satu maksud utama bagi kita, yaitu membuka jalan keselamatan dan hubungan yang baru antara manusia dan Allah. Karena dosa, maka kita manusia terpisah dari Allah. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, visinya yang menyelamatkan, pelayanannya yang penuh kasih, dan urapannya yang membebaskan, maka kita bisa mengenal Allah secara pribadi, menerima pengampunan, hidup dalam kuasa Roh Kudus, dan mengalami perubahan hidup yang sejati. Jadi sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan,
Sungguh kita adalah manusia yang beruntung dan berbahagia di dunia ini. Karena kita sudah ditanggung dosa dan pelanggaran kita oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah sendiri lewat karya penebusannya, lewat salib yang harus dideritanya. Tugas selanjutnya adalah kita mengimani dengan sungguh-sungguh karya penyelamat ini lewat cara hidup kita yang berubah menjadi yang lebih baik, meninggalkan segala kebiasaan dosa yang pernah kita lakukan, dan hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksinya. Maka dengan perubahan hidup yang kita jalani ini, maka otomatis nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami mendapat kabar yang menyegarkan dalam hidup ini, yaitu Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah mati bagi kami, sehingga kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dan aku mau berubah cara hidup kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu dimuliakan lewat cara hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.